Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hati kita tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun sampai saat ini, kita masih diizinkan Tuhan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing secara online. Puji syukur Tuhan kita, Tuhan yang Maha Hadir, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih-Nya hadir di setiap hati kita dan tidak pernah lockdown datang kepada anak-anak-Nya yang berseru kepadanya. Dan kerinduan Tuhan tidak pernah jaga jarak di antara kita. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat." Untuk itu mari jemaat Tuhan, kita mendekatkan hati kita, menghampiri tahta kudus-Nya, masuk dalam hadirat Tuhan, selama Tuhan berkenan ditemui. Dan mari bersama-sama kita berseru kepadanya dengan satu pujian pengagungan yang berkata, "Bapa, Engkau sungguh baik."
Jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita sudah menikmati kasih dan berkat Allah Bapa yang senantiasa melimpah dalam hidup kita. Janji setia Tuhan bukan saja memberkati secara jasmani, bahkan berkat kemuliaan secara rohani yang Tuhan janjikan akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bagi setiap kita yang sudah ditebusnya di atas kayu salib yang mulia. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan yang Maha Agung yang dimuliakan. Karena janji setia Tuhan, ya dan amin. Sehingga kita beroleh berkat kemenangan atas peperangan. Teristimewa bagi saudara dan saya yang dijaga Tuhan dan dipeliharanya baik secara lahiriah maupun secara batinia, karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jemaat saudaraku, kita juga mohon berkat pengampunan dosa atas pelanggaran-pelanggaran kita yang melukai hati Tuhan. Apakah saudara dan saya mengaku bahwa kita sayang Tuhan? Atau kita hanya takut murkanya Tuhan? Bukankah kalau kita sayang sama Tuhan, maka kita mau menjadi anak kesayangannya, dengan hidup menyenangkan hati Tuhan, mematuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. Mari kiranya kita dengan hati yang jujur dan sungguh-sungguh, kita datang dengan rendah hati, dan kita mohon berkat pengampunan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus menuntun dan memampukan kita untuk tetap taat dan setia akan firman-Nya, dengan berani berjuang, hidup kudus, meneladani Kristus. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang kami muliakan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa sudah mendengar setiap ungkapan syukur, suara hati kami, dan permohonan berkat pengampunan dosa kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan menolong menguatkan setiap kami untuk tidak tawar hati. Sekalipun manusia lahiriah kami dari hari ke hari bisa semakin merosot. Tetapi kami rindu manusia batiniah kami harus diperbaharui dari hari ke hari dengan santapan rohani dari firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami sudah siap memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda-Mu. Mohon Tuhan anugerahkan hikmat pencerahan kepada kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan yang memberkati hidup kami. Dan berkatilah dan urapi hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Pansemu. Tuhan pakai hamba-Mu untuk mengabarkan Injil-Mu yang sejati, secara benar bagi kami, domba-domba-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Sempurnakan di dalam nama Yesus yang sudah bangkit dan mengalahkan maut bagi kami. Haleluya. Amin. Dengarlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan demikian.
Sebagai hamba Kristus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bulan Juni sudah kita lewati, dan saat ini kita menyambut berkat baru di bulan Juli. Itu artinya kita sama-sama sudah melewati setengah tahun di sepanjang tahun 2020. Dan ada banyak hal yang terjadi yang kita alami di sepanjang setengah tahun ini. Ada suka duka, tawa tangis, ada untung rugi, bahkan kelemahan tubuh dengan sakit penyakit. Itu semua tidak terlepas selagi kita masih menjalani kehidupan di alam bumi ini. Namun mari kita belajar dari bulan-bulan yang telah kita lalui, bahwa kita ada sampai hari ini pun. Ini bukan karena kuatnya kita, tetapi semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sadari selalu ada pengharapan di dalam Dia, dan ketahuilah semua rencana Allah Bapa adalah baik bagi kita, untuk membentuk kita semakin hari semakin menjadi lebih berarti. Karena dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Allah Bapa sendiri turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihinya. Untuk itu, mari bersama-sama kita amini dengan rasa syukur atas pemberian-pemberian Tuhan, dengan mengangkat satu pujian yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, tetaplah hati tertuju kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi, saat-saat yang tenang, yang teduh adalah saat-saat dekat dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah kekasih jiwa kita yang meneduhkan. Hanya Dia saja, satu-satunya sahabat yang setia, yang paling mengerti dan peduli dengan segala yang terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita mencari wajah-Nya Tuhan penebus kita. Dengan iman, mengungkapkan rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan. Lewat satu pujian yang berkata, indahnya saat yang teduh. So
saya mengundang jemaat bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi dan sepanjang abad. Mari kita mengikrarkan iman kepercayaan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sahabat firman Tuhan, sudah 7 kali berturut-turut hari Minggu ibadah kita belajar hukum Tuhan. Itulah perintah-perintah Tuhan dan larangannya bagi umatnya yang tetap relevan dan sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Karena merupakan firman Tuhan yang bertujuan memperbaharui hidup kita yang telah jatuh di dalam dosa. Ini semua karena kasih-Nya Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus berfirman dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat keempat yang berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ucapan Tuhan Yesus tersebut merupakan kata-kata motivasi yang mendorong semangat kita untuk melakukan perintah-Nya selama masih siang. Artinya masih ada kesempatan. Karena semua ada batas waktu dan keadaan sampai suatu saat nanti dikatakan sudah malam, di mana kita sudah tidak dapat lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari kita gunakan waktu siang kita sebaik-baiknya. Dan dengan sayap Tuhan yang berkuasa akan menolong dan menyertai kita di tengah badai kehidupan ini. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, dengan sayapmu, untuk menerima sabda Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan,
Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
rajaku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan kembali di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Jemaat akan berdoa masing-masing di rumah, menyerahkan hati kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan bentuk hati kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang nanti akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, kami dapat pahami dengan benar. Kami dapat mengerti dengan baik, dan firman Tuhan itu membentuk hati kami, sehingga itu teraplikasi lewat penerapan praktis kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami mengaku kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun langkah-langkah kami, untuk membawa kami berjalan di jalan-Mu, berjalan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak tersesat menempuh jalan kami sendiri. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, ajari kami kehendak-Mu, karena kami sudah berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada minggu ini kita masuk di dalam tema jangan mencuri. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan, jangan mencuri. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini sangat pendek. Tetapi kalau kita mengkaji, kalau kita membedah ayat ini, maka kita akan melihat bahwa artinya, maknanya sangat dalam dan sangat luas. Saudara, istilah mencuri yang digunakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 15 ini diambil atau diterjemahkan dari istilah Ibrani ganap. Kata ganap ini, saudara, mempunyai dua arti. Arti yang pertama yaitu mencuri barang atau sesuatu yang murahan dan tidak berharga. Arti yang pertama adalah mencuri barang atau mencuri sesuatu yang murahan atau yang tidak berharga. Arti yang kedua adalah mencurangi atau memperdaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita maju ke depan, kita melihat istilah mencuri dari Perjanjian Baru. Istilah mencuri diterjemahkan dari istilah Yunani klepto. Istilah Yunani klepto yang artinya mencuri atau mengambil dengan diam-diam. Arti yang kedua, mencuri secara kecil-kecilan. Jadi istilah mencuri, klepto dari bahasa Yunani artinya adalah mencuri atau mengambil dengan diam-diam, mencuri secara kecil-kecilan. Mari kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia apa arti mencuri. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dilakukan dengan diam-diam. Nah, kata milik
artinya kepunyaan atau hak. Jadi mencuri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil hak orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, dan biasanya secara diam-diam. Jemaat, kalau kita mengkolaborasikan istilah mencuri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan melihat Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15 dapat dibaca demikian. Keluaran pasal 20 ayat 15 dapat disimpulkan demikian. Jangan kamu mengambil hak orang lain sekecil apapun dengan diam-diam, dengan memperdaya atau mencurangi sesamamu. Jangan kamu mengambil hak orang lain sekecil apapun dengan diam-diam, memperdaya atau mencurangi sesamamu. Itu adalah konklusi dari penelusuran kita istilah mencuri, Perjanjian Lama ganap, Perjanjian Baru klepto, dan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada akhirnya kita bisa menemukan definisi atau arti dari istilah mencuri ini, saudara. Dari kesimpulan yang kita dapat tadi, dari kesimpulan yang kita baca tadi, maka kita melihat bahwa perintah jangan mencuri mempunyai 3 unsur. Unsur yang pertama adalah objek. Jangan kamu mengambil hak orang lain. Nah, itu bicara soal objek. Kemudian sekecil apapun, itu bicara soal ukuran. Dan dengan cara diam-diam memperdaya atau mencurangi, itu merupakan cara. Jadi definisi, arti dari istilah mencuri bisa kita lihat dari 3 unsur, yaitu objek, kemudian ukuran, kemudian cara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hak seseorang, hak orang lain, Kamus memberikan arti bahwa hak itu adalah milik. Hak itu adalah kepunyaan seseorang. Bisa berupa benda atau bisa berupa sesuatu. Milik atau hak itu bisa berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Mungkin dia ditentukan baik secara undang-undang maupun secara peraturan di dalam satu lembaga, dalam satu komunitas, bahwa seseorang punya kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Baik untuk memberi hukuman, untuk memberikan teguran, untuk mengambil keputusan, untuk melakukan satu kebijakan, baik dalam satu instansi, dalam satu lembaga, dalam satu komunitas, bahkan dalam satu keluarga atau dalam satu pernikahan. Nah, itu disebut sebagai hak kekuasaan seseorang. Hak orang lain juga bisa merupakan satu kekuasaan yang benar. Jika seseorang punya jabatan atau punya ikatan, misalnya ikatan suami istri, maka mereka berdua saling berhak, saling memiliki hak, memiliki kekuasaan yang benar, yang legal. Atau ketika seseorang berpiutang, memberikan piutang, maka dia disebut sebagai seseorang yang punya kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu kepada orang lain yang berkaitan dengan jabatan, ikatan, atau piutang. Hak orang lain itu apa saja, saudara? Hak orang lain itu berkaitan dengan derajat, dengan martabat, dengan keamanan diri, dengan kenyamanan, dengan harga diri, dan nama baik. Itu adalah hak orang lain. Hak orang lain itu juga bisa berbicara tentang wewenang menurut hukum yang berlaku. Jadi saudara, ketika firman Tuhan berkata, jangan mencuri, itu berarti kita tidak boleh mengambil milik atau kepunyaan seseorang. Kita tidak boleh mengambil kewenangan atau otoritas orang lain.
Kita tidak bisa mengambil kekuasaan orang lain untuk berbuat sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kita tidak bisa mengambil kekuasaan orang lain, kekuasaan yang benar, kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Kita tidak bisa mencuri derajat atau martabat atau nama baik atau keamanan atau kenyamanan dari seseorang. Itu yang dimaksudkan dengan objek yang bisa kita curi. Kemudian ukuran yang bisa dicuri dari orang lain, sekecil apapun. Firman Tuhan katakan, semurah apapun, sekecil apapun yang dimiliki oleh orang lain, jangan kamu mencuri, jangan kamu mengambilnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara diam-diam, dengan cara memperdaya, dengan cara mencurangi. Saudara, diam-diam artinya tidak diketahui oleh orang di mana kita mengambilnya. Memperdaya artinya orang tahu, tetapi mereka tidak menyadari sampai pada satu saat nanti dia sadar bahwa dia telah kena tipu. Mencurangi yaitu sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini adalah definisi dari mencuri. Jadi kita tahu objek apa yang tidak boleh kita curi dari orang lain. Ternyata begitu luas. Bukan hanya berkaitan dengan benda atau barang yang dimiliki seseorang. Tetapi itu berkaitan dengan harga diri, dengan kekuasaan, dengan kewenangan, dengan martabat, dengan derajat, dengan nama baik seseorang. Sekecil apapun. Kadang kita berpikir, ini harganya cuma 1.000. Ini tidak berguna, ini tidak ada nilainya sama sekali. Tapi firman Tuhan katakan, sekecil apapun engkau tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Saudara, kebanyakan dari kita berpikir bahwa mencuri itu selalu objeknya adalah barang yang merupakan milik orang lain. Tetapi menurut Alkitab ternyata tidak sedangkal itu. Ketika Alkitab berkata, jangan mencuri. Dan jangan mencuri yang dimaksudkan oleh Tuhan bukanlah hanya sekedar mengambil barang milik atau sesuatu punya orang lain. Tetapi ketika saya dan saudara, kita tidak menepati janji yang telah kita sepakati dengan orang lain, sebenarnya kita sudah mencuri. Ketika saya dan saudara kita menceritakan atau kita memberikan informasi dusta yang akhirnya merusak nama baik orang, sebenarnya kita telah mencuri reputasi seseorang. Ketika sebenarnya kita dapat berbicara, kita dapat menjernihkan, kita dapat menjelaskan, tetapi kita memilih untuk diam, sehingga pada akhirnya nama baik seseorang menjadi rusak. Sebenarnya saya dan saudara, kita telah mencuri reputasi seseorang yang sebenarnya itu milik yang berharga. Ketika saya dan saudara digaji dengan satu nominal, tetapi saya dan saudara tidak bekerja semaksimal sesuai dengan apa yang menjadi hak kita, sesuai dengan apa yang kita terima. Sebenarnya saya dan saudara disebut sebagai seorang pencuri. Ketika saya dan saudara secara sengaja menahan upah seseorang yang berhak untuk menerima upah dari saya dan saudara, sekalipun itu hanya 1 hari, firman Allah berkata bahwa itu mencuri. Kita telah mencuri apa yang menjadi hak orang. Ketika saya dan saudara tidak melayani Tuhan secara maksimal, padahal Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, Tuhan memberikan kepada kita karunia, Tuhan memberikan kepada kita talenta untuk kita melayani, tetapi kita tidak melayani secara maksimal. Kita sebenarnya telah mencuri hak Tuhan untuk menerima karya yang terbaik dari kita. Ketika saya dan saudara
kita tidak benar-benar, kita tidak sungguh-sungguh beribadah dengan cara yang benar, sebenarnya saya dan saudara, kita telah mencuri hak Tuhan untuk menerima pujian, untuk menerima penyembahan yang terbaik dari saya dan saudara. Ketika saudara dan saya berdagang, ketika kita berbisnis, lalu timbangan kita tidak benar, ukuran kita tidak benar, kita telah mencuri apa yang menjadi hak pelanggan kita untuk mendapatkan ukuran atau timbangan yang benar. Saudara, berbicara soal timbangan, saya mengingat satu kisah. Jadi ada sepasang suami istri yang tinggal di desa, mereka orang miskin, lalu istrinya suka membuat gula batu, dan suaminya pada waktunya nanti akan membawa gula batu itu ke kota, menjual ke satu toko untuk dijual kembali, dan hasilnya bapak ini akan membeli kebutuhan pokok mereka di toko tersebut untuk dibawa ke desa. Hal ini berlangsung bertahun-tahun, jadi toko ini sudah berlangganan kepada bapak ini untuk membeli gula batu. Satu hari pemilik toko ini iseng, dia mencoba untuk menimbang gula yang dia beli dari bapak ini. Dan ketika dia menimbang, satu gula ternyata cuma 900 gram. Lalu dia timbang lagi gula yang lain, ternyata semua yang dia beli dari bapak ini ukurannya hanya 900 gram. Tidak sampai 1 kilo. Pada suatu hari ketika bapak ini datang untuk menjual gula batu, gula merahnya ke toko ini, pemilik toko ini dengan murka dia berkata, jadi selama ini kamu sudah menipu saya. Selama bertahun-tahun saya membeli gula merah kamu dengan asumsi bahwa itu berukuran 1 kilogram. Ternyata semua yang saya coba, yang saya timbang cuma 900 gram. Kamu jahat, kamu menipu. Lalu dengan ketakutan, bapak ini berkata, kami orang miskin, kami tidak bisa membeli timbangan. Jadi selama ini gula ini kami timbang sesuai dengan timbangan yang kami dapatkan dari bapak. Ketika kami membeli beras 1 kilo di sini, nah beras itulah, ukuran itulah yang kami pakai untuk menimbang gula merah yang kami jual. Saudara, ternyata pemilik toko juga curang. Dan bapak ini hanya mengikuti ukuran dari pemilik toko ini. Nah saudara, barangkali kita merasa 100 gram itu tidak ada apa-apanya. Tetapi di mata Tuhan, saudara dan saya adalah seorang penjahat. Karena kita adalah seorang pencuri. Karena kita telah mencuri apa yang menjadi hak dari orang yang berbelanja kepada kita. Transaksi yang keliru. Saya punya kenalan, dia pernah cerita bahwa tiba-tiba rekeningnya itu ada sejumlah uang, saya lupa apakah puluhan juta atau 100 juta lebih. Dan dia kaget sekali. Tetapi dia sadar bahwa sebagai anak Tuhan itu bukan miliknya. Dia tahu bahwa tidak ada transaksi jual beli di mana dia berhak dan layak untuk mendapatkan uang puluhan juta atau 100 juta sekian. Sehingga pada akhirnya dia datang ke bank dan dia mengurus segala sesuatu dan mengembalikan uang yang telah masuk ke rekeningnya. Saudara, mungkin kita berkata ini berkat. Mungkin kita berkata bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memberkati. Tapi saudara tahu bahwa itu adalah kekeliruan di dalam satu transaksi. Dan uang itu bukan milik kita. Uang itu adalah hak orang lain. Sehingga kita harus mengembalikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mencuri. Artinya ketika saudara tidak membayar kewajiban-kewajiban rekening saudara, rekening listrik, rekening air, uang sekolah, dan kewajiban-kewajiban yang lain.
secara sengaja kita mengabaikannya, secara sengaja kita tidak menyelesaikannya. Saudara tahu bahwa saya dan saudara telah melanggar ketetapan firman Allah, jangan mencuri. Ketika saudara meminjam kepada orang lain berupa uang atau barang yang saudara gunakan, kemudian saudara mungkin sudah enjoy dengan barang itu, lalu saudara tidak mengembalikannya, saudara adalah seorang pencuri menurut firman Tuhan. Saya ingat saya menjual buku-buku teologi beberapa tahun yang lalu. Ada 2 orang hamba Tuhan yang membeli buku-buku dari saya. Ada yang jumlahnya ratusan ribu, ada yang jumlahnya sampai juta. Saudara tahu, sampai hari ini tidak membayarnya. Saya tidak masalah. Tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tema apapun, tetapi terlibat hutang yang tidak diselesaikan. Bertemu dengan saya, tetapi seperti tidak berhutang. Dan saya juga tidak mau menagih. Biar saja. Tetapi coba bayangkan, seorang pengajar jemaat, seorang pengajar firman Allah, seseorang yang mengajarkan kebenaran kepada umat, tetapi tidak melakukan satu bagian dari kebenaran firman Allah. Dan kedua orang itu adalah seorang pencuri menurut kebenaran firman Tuhan. Saudara, bahkan ketika seorang hamba Tuhan tidak mempersiapkan firman Tuhan dengan baik, tidak mempersiapkan penyampaian firman Tuhan dengan benar, tidak mencari arti dan maknanya sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, kemudian mengajarkannya kepada jemaat, asal-asalan, asal sudah mengajar, asal sudah memenuhi tuntutan jadwal. Saya ingin berkata bahwa saudara adalah seorang pencuri, karena saudara telah mencuri hak jemaat untuk mendapatkan pengajaran firman Allah yang terbaik. Jemaat berhak untuk mendapat pengajaran firman Allah yang benar. Jemaat berhak untuk mendapatkan pengajaran firman Allah yang membuat mereka mengerti apa maksud Tuhan. Tetapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika kita tidak mempersiapkannya dengan baik, ketika kita tidak mempelajarinya dengan baik, sehingga kita tidak bisa mengajarkan dengan baik, kita mencuri hak jemaat untuk mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang terbaik. Di dalam Yeremia pasal 23, Tuhan sangat murka dan Tuhan mengkategorikan hamba-hamba Tuhan seperti ini sebagai nabi-nabi palsu. Saudara dan saya dikategorikan sebagai seorang pencuri ketika kita tidak memperlakukan seseorang dengan cara yang benar. Seseorang yang sebenarnya patut untuk kita hormati, seseorang yang patut untuk menerima sikap tingkah laku yang tepat, tetapi kita tidak memperlakukan orang dengan benar. Saya dan saudara adalah pencuri karena kita telah mencuri hak orang untuk layak menerima perlakuan yang benar. Seorang istri yang layak menerima perlakuan yang benar dari seorang suami. Tetapi jika seorang suami tidak memperlakukan istrinya dengan benar, dia adalah seorang pencuri. Karena istrinya berhak untuk menerima perlakuan yang benar. Begitu juga seorang istri yang tidak memperlakukan suaminya dengan tepat, tidak memperlakukan suaminya dengan benar, dia adalah seorang pencuri. Kenapa? Karena suaminya berhak untuk menerima perlakuan yang benar. Ketika kita tidak memperlakukan anak-anak kita dengan benar, kita adalah seorang pencuri. Kenapa? Karena anak-anak kita, mereka berhak untuk menerima perlakuan yang benar dari kita sebagai orang tua. Kita sebagai anak, tentu ada perlakuan-perlakuan yang diminta oleh Tuhan, yang wajib, yang sepatutnya, yang seharusnya kita lakukan terhadap orang tua kita. Tetapi ketika saya dan saudara tidak memperlakukan orang tua kita sesuai dengan apa yang sepatutnya, yang seharusnya, sesuai dengan kehendak Allah,
kita adalah pencuri. Karena kita telah mencuri hak orang tua kita untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dari kita. Saudara, relevansi dari jangan mencuri. Ketika kita tidak memperlakukan orang lain dengan hormat, sementara mereka layak untuk menerima perlakuan terhormat, kita sama dengan mencuri martabat mereka. Kita sama dengan menjadi pencuri derajat mereka. Kita sama dengan menjadi pencuri dari reputasi kehidupan mereka. Ketika saya dan saudara tidak memberikan apa yang menjadi hak orang tua kita untuk memelihara kehidupan mereka, kita adalah anak-anak yang disebut sebagai pencuri oleh karena kita mencuri apa yang menjadi hak orang tua. Saudara, ketika kita menyalahgunakan milik orang lain yang dipinjamkan kepada kita, lalu kita mempergunakannya semena-mena untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan yang sudah disepakati. Ingat saudara, kita adalah pencuri. Ketika kita membuat keributan yang membuat kenyamanan orang lain terganggu, yang membuat rasa aman orang lain terganggu, sesungguhnya saudara dan saya telah mencuri kenyamanan orang lain. Ketika kita memiliki hasrat untuk bertengkar, dan orang lain sebenarnya tidak mau bertengkar, tetapi kita yang mencari-cari soal supaya bertengkar. Ingat, saya dan saudara adalah seorang pencuri, karena kita telah mencuri kedamaian dan damai sejahtera orang lain. Ketika saya dan saudara diberikan berkat oleh Tuhan, dengan maksud supaya kita memberkati orang lain, tetapi dengan berkat itu kita hidup untuk diri sendiri, kita memuaskan nafsu-nafsu dan keinginan kita. Saya ingin berkata kepada saudara, kita adalah pencuri karena kita telah mengambil berkat orang lain yang Tuhan ingin berikan kepadanya melalui kita. Ketika kita menjadi beban bagi orang lain, sebenarnya kita telah mencuri berkat orang lain. Karena bisa jadi berkat itu cukup untuk kehidupannya, tetapi oleh karena kehidupan kita yang mengganggu, yang membebani, pada akhirnya orang lain terbeban dengan hidup kita. Percaya saudara, menurut kebenaran firman Allah, kita telah mencuri berkat orang lain. Ada jemaat yang berkata, susah juga jadi orang yang punya uang. Kenapa? Karena ada banyak orang datang antri untuk pinjam. Ya kalau pinjam dikembalikan, kalau tidak. Nah, saya mendengar cerita ini, saya berpikir apakah jemaat tidak mengerti bahwa ketika kita meminjam bukan dosa. Tetapi ketika kita malas tahu, ketika kita tidak punya hasrat, ketika kita tidak punya keinginan untuk mengembalikannya, sebenarnya kita adalah pencuri dan kita telah melanggar hukum yang ke-8, jangan mencuri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu adalah relevansi dari perintah Tuhan, jangan mencuri. Sekarang kita lihat, ada konsekuensi ketika saya dan saudara yang sudah mengerti kebenaran firman Allah, yang sudah memahami kebenaran firman Allah, yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan sekarang. Tetapi kita masih memberontak terhadap firman Allah. Kita masih menjadi seorang pencuri. Kita masih mencuri apa yang menjadi hak orang lain. Seperti yang sudah kita pelajari tadi. Hati-hati saudara. Setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan laknat. Setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan konsekuensi. Saudara lihat Akan dalam Yosua pasal 7. Ketika dia mencuri apa yang bukan menjadi haknya. Sesuatu yang sudah dipersiapkan, yang sudah dikhususkan menjadi milik Tuhan. Tetapi diambil, dicuri oleh Akan. Saudara tahu, akhir hidup Akan sangat tragis. Dia dan keluarganya dilempari dengan batu. Dia dan keluarganya dibakar hidup-hidup. Samuel dan anak-anaknya. Samuel secara sengaja tidak mau mengajar
dari anak-anaknya, sehingga setiap kali umat membawa persembahan, kedua anaknya ini mengambil persembahan yang sebenarnya ada aturannya yang telah diatur oleh Allah bagaimana pembagian persembahan itu. Tetapi mereka selalu mencucukkan dengan garpu, lalu mereka mengambil sesuka-suka mereka apa yang dipersembahkan oleh umat. Dan saudara tahu bagaimana akhir hidup anak-anak dari Samuel. Saudara juga tahu bagaimana akhir hidup dari Samuel. Lalu kita melihat bagaimana Saul mencuri keamanan Daud. Saul mencuri ketenangan Daud. Dia terus menguber-uber, dia terus mengejar, dia terus membayang-bayangi Daud dengan ketakutan. Dia ingin membunuh Daud sehingga Daud harus lari ke sana, lari ke sini, dan hidupnya tidak tenang. Saul menjadi pencuri ketenangan Daud, dan saudara tahu bagaimana akhir hidup Saul. Begitu juga dengan Daud. Daud mencuri kebahagiaan Uria dengan mengambil istrinya Batsheba menjadi miliknya. Dan saudara tahu konsekuensi yang diterima oleh Daud. Kerajaannya terpecah menjadi dua. Keluarganya, keturunannya hancur. Rumah tangganya hancur. Oleh karena konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Aplikasi untuk kita. Dalam mengerti maksud kebenaran firman Tuhan, saya mengajak jemaat untuk mengambil waktu teduh. Mari jemaat tunduk kepala. Mari jemaat tunduk di hadapan Tuhan dan renungkan apa yang akan saya katakan. Saudara, renungkanlah hidup Anda di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah selama ini saya telah menjadi seorang pencuri? Coba saudara ingat seluruh perjalanan hidup saudara selama ini. Mari saudara minta tolong kepada Roh Kudus. Supaya saudara mampu untuk melihat kehidupan saudara secara benar dan objektif di dalam hadirat Tuhan. Adakah saudara telah menjadi seorang pencuri? Adakah saudara telah mencuri hak seseorang? Adakah saudara telah mencuri hak satu lembaga? Adakah saudara telah menjadi seorang pencuri terhadap harga diri orang lain, nama baik orang lain? Apakah saudara telah menjadi seorang pencuri karena saudara tidak mempersembahkan karya-karya yang terbaik, yang layak untuk diterima oleh Tuhan ketika saudara melayani? Apakah saudara telah menjadi seorang pencuri? Nah, saudara tidak membayar kewajiban-kewajiban saudara dan menyelesaikannya dengan baik. Renungkanlah kehidupan saudara. Jika saudara bercermin dari firman Tuhan ini dan melihat bahwa saudara adalah seorang pencuri, saya ingin menyerukan kepada saudara, bertobatlah. Bertobatlah dan jangan keraskan hatimu. Jangan mengumbar 1000 alasan untuk membenarkan dirimu dari tindakan mencuri. Jangan keraskan hatimu karena mungkin itu mendatangkan keuntungan finansial, keuntungan sosial, dan keuntungan lainnya. Saudara, tidak ada keuntungan yang sejati jika semua itu dicapai dengan dosa. Dengarkanlah suara Tuhan yang berbicara kepadamu, saudara. Dan berilah dirimu diperbaharui oleh Tuhan. Bertobatlah dan jangan mencuri lagi. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta alam semesta,
Allah yang kami panggil Bapa, yang memelihara kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Allah yang kami puja, yang kami muliakan, yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Jangan mencuri. Melalui firman-Mu kami melihat kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan, kami mengaku kami tidak bisa berdalih. Ada banyak dari cara hidup kami. Ada banyak dari sikap tingkah laku kami. Tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan kami yang ternyata telah membawa kami kepada status sebagai seorang pencuri. Tuhan, di hadirat-Mu kami datang mengaku, merenungkan hidup kami, melihat hidup kami. Sebenarnya kami adalah seorang pencuri. Tuhan, kasihani kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Kami datang dengan rasa malu. Kami datang dengan rasa menyesal di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh memohon kemurahan hati Tuhan. Kasihani kami dan ampunilah kami Tuhan. Kami sadar akan dosa-dosa kami. Kami sadar kami telah tersesat. Kami sadar kami adalah pendosa. Kami sadar kami adalah seorang pencuri. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau berubah. Dan kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Menginsafkan kami. Mengingatkan kami perbuatan-perbuatan mencuri yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang mengaku percaya kepadamu, sebagai orang Kristen, orang yang mengaku mempercayai Tuhan di dalam seluruh sisi hidup kami. Tetapi justru kami menunjukkan bahwa kami tidak mempercayai-Mu karena kami mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, untuk memenuhi segala keinginan kami, untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada diri kami dengan cara mencuri apa yang menjadi hak orang lain. Sekali lagi, kasihani kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan berikan kepada kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, untuk memperbaharui diri kami di hadapan Tuhan dan menjalani hidup kami secara baru lagi. Di tengah-tengah doa kami dan penyerahan hidup kami juga ingin menaikkan ucapan syukur kami, bersukacita bersama-sama sebagai satu persekutuan jemaat dengan saudara-saudari kami, anak-anak kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk anak Felicia Meiliana Putri Randi yang berhari ulang tahun pada tanggal 8 Juli. Kami mengucap syukur untuk anak Valeri Feiti Manderos yang berhari ulang tahun pada tanggal 10 Juli. Kami mengucap syukur bersama dengan saudari Raisela Jifri yang berhari ulang tahun pada tanggal 10 Juli. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan Bapak Bakti Barus dan Bapak Roflin Christopher Yowedekam yang berhari ulang tahun pada tanggal 11 Juli. Dan kami mengucap syukur bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami jemaat yang lain yang mungkin belum mengisi data jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami datang dan membawa saudara-saudari kami ini ke hadapan Tuhan. Kami mendoakan mereka kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan panjang umur. Tuhan memberkati dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, yang menyadari bahwa mereka adalah pengikut Tuhan, sehingga mereka merindukan firman Tuhan, merindukan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan menjadi orang Kristen seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan terima kasih,
segala pergumulan mereka, persoalan hidup mereka, pengharapan dan cita-cita mereka kami taruh di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membimbing dan menuntun mereka, sehingga mereka boleh mencapai kemaksimalan hidup bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan bangsa kami di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Dan secara perlahan-lahan akan memasuki masa kenormalan yang baru. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, sehingga semua kami rakyat Indonesia secara ketat, secara disiplin dan penuh komitmen kami menjalankan protokol-protokol kesehatan yang dihimbau untuk kami lakukan. Terlebih kami berdoa untuk orang-orang Kristen. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Sorong, supaya sungguh-sungguh menjadi teladan, supaya sungguh-sungguh menjadi panutan bagi masyarakat di kota ini, yang menjalankan protokol kesehatan dengan benar, dengan baik, memberikan kontribusi bagi kebaikan dan kesehatan kota ini. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah penyerahan hidup kami, inilah ucapan syukur kami yang kami angkat ke hadapan Tuhan dengan penuh iman, karena kami telah berdoa dan membawa seluruh pergumulan kami ke hadapan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang Maha Kuasa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya menjemput kita semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pan Mukse. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan itu dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.